Meanwhile, Ah, baru jam 7. Nanti dulu aja deh. Halo. Weh Deska, di mana lu men? Udah jam berapa nih telat? Ayo ayo cepetan cepetan cepetan. Sekarang jam berapa? Yo Deska, apa Wih, kabar Ben? Halo, iya itulah. Nah, Udah lama banget nih gak ketemu. Apa kabar Des? kabar gua nih ya, kabar gua sih baik banget bro. Nah, Puji Tuhan. gimana kabar lu? Kabar gue puji Tuhan baik dong. Des. Kenapa? Lihat deh. Mana? Itu apaan sih Des? Di mana, Kayaknya seru banget tuh Itu? rame-rame. Oh. Iya yang itu. Itu. Iya. Mas lu nggak tahu sih itu apaan? Apaan tuh? Nih, itu tuh ya, kalau misal mau tahu, itu tuh kita lagi ngelain HUT di MY yang ke-10. Wah, mantap. gitu. Emang Des di MY apaan tuh artinya? Nih, lu mah nggak gaul, masa nggak tahu arti DMY? Gue jelasin nih. DMY itu artinya Disciple Making Youth. Nah, mau tahu nggak lu apa tuh? Apa tuh? Nah, itu tuh komunitas remaja Kristen. Nah, kerinduan kita tuh kita pengen menjadi komunitas yang saling sama-sama bertumbuh. Nah, salah satunya tuh ya ini dengan fellowship seperti ini. Gitu deh ya. Wah, asik ya. Tapi Des kayak kurang gitu ya. Kalau Apa? menurut peribahasa tuh tak kenal maka tak sayang. Kalau menurut Deska gimana nih? Nah. Tak kenal maka Tak kenal maka kenalan. asik Nah. banget. Kalau gitu guys, kenalin nama gue Dea. Dan hari ini gue gak sendiri nih, karena gue bakal ditemenin nih sama rekan di sebelah gue. Boleh dong bro, kenalin dirinya. Nah, kenalin nih, nama gue Deska. Nah, hari ini gue dan Dea bakal yang nemenin kalian nih sepanjang acara ini. Yoi, betul banget. Nah, kalau kita udah kenalan nih, kayaknya kurang lengkap gitu ya kalau teman-teman nggak buka kameranya. Boleh dong guys, kalian buka kameranya nih. Yuk, buka yuk Biar kameranya. kelihatan nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah buka. Dea. Dan jangan apa Des? Nih, gue diem gini lu tau gak kenapa? Kenapa tuh? Gue tuh mikir ya, gue tuh bersyukur banget men. Karena kita udah bisa 10 tahun bareng-bareng. Wah, Nih, kita sambil ngaso aja gimana sambil ngobrol? Oh, jangan. Jangan. Oke, nih. Nih, kita keren banget kan? Apa namanya? Udah 10 tahun yes bertumbuh. bener. Itu tuh karya Tuhan bener-bener ada tuh di situ tuh. Bener gak deh? Bener, gak kerasa banget ya guys kalau kita renungin lagi gitu. Kebaikan Tuhan tuh meskipun ada yang datang, ada yang pergi gitu. Tapi tuh kasihnya Tuhan tuh terus ada gitu guys. Sama-sama sama kita. Maka daripada itu nih, gue mau ajak teman-teman sama-sama, yuk kita siapin hati kita karena kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Karena gue percaya banget, bahkan gue yakin nih kalian juga percaya bahwa Tuhan Itu baik. Shalom teman-teman sekalian. Nah, kita bersyukur kalau misalnya sampai dengan saat ini kita semua masih boleh diberikan kesehatan, kita semua masih boleh bekerja, kita semua masih boleh sekolah, walaupun mungkin ada yang online. Puji Tuhan juga, hari ini teman-teman udah menyelesaikan segala rutinitas dan aktivitas teman-teman. Ada gak sih 1-2 hal yang teman-teman hari ini syukuri? Hal yang paling sederhana sekalipun. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa kuliah.
Dan bahkan sesimpel malam hari ini teman-teman, kita semua bisa duduk sama-sama untuk merayakan hari ulang tahun di MYGK Sundor yang ke-10. Yuk saat ini mari kita memulai ibadah kita dengan memberikan pujian terbaik yang dapat kita berikan dari hati kita. Sebab Tuhan, Dia baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, dengan lebih sungguh katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu setia menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Bagaimanakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan kita? Saat ini saya mengajak kita semua untuk dengan lebih lagi, dengan segenap hati, segenap suara kita serukan kebaikan Tuhan kita. Sebab anugerahnya bagi kita umat yang percaya adalah kekal dan selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, saat ini, malam hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu.
bahwa di tengah-tengah rutinitas dan kehidupan yang kami jalani saat ini, Engkau masih menyertai dan masih menuntun setiap kami. Di tengah-tengah hal yang paling sederhana sekalipun di dalam kehidupan kami boleh menemukan bahwa penyertaan dan anugerah Tuhan begitu sempurna. Ya Tuhan, malam hari ini kami datang kembali bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, persekutuan ini, kami ingin kembali mengingat lagi karya Tuhan selama 10 tahun di tengah-tengah komunitas kami. Betapa di dalam jatuh bangun komunitas ini Tuhan masih menyertai kami. Dan ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 103 ayat yang ke-22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari saat ini kembali kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang mulia, yang bertahta di bumi dan di surga. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia
Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu Tuhan yang sudah memelihara Tuhan DMY 10 tahun dalam perjalanan up and down, naik dan turun dengan banyak sekali Tuhan pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman DMY lalui bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau malam ini kami semua bersama-sama boleh merayakan ulang tahun yang ke-10 ini. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada Engkau. Kami berterima kasih kepada Bapa yang empunya DMY dan gereja Tuhan ini. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di hari peringatan dan ucapan syukur 10 tahun DMY ini, kami boleh mendapatkan nasihat firman Tuhan, penguatan. Kami boleh sungguh mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami semua. Supaya kami bukan hanya berhenti sampai di titik hari ini mengucap syukur. Tapi ke depannya Tuhan, kami boleh terus taat kepada firman-Mu dan kami boleh terus setia kepada Engkau. Dan Tuhan tolong kami semua bisa memahami dan mengerti, bahkan bisa lakukan firman Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan kekurangannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan sekali lagi kami bersandar berserah kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat ulang tahun buat DMY yang ke-10 ya. Tema yang sangat kreatif, tenacious, 10, 10, terus di tengah-tengahnya ada angka 10 ya, huruf I sama O-nya. Waduh, itu menurut saya kreatif sekali ya teman-teman. Dan saya dengar dari Ko Martin, memang teman-teman DMY ini pada kreatif ya. Dan saya mau menyambut juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir, semua tamu undangan dimanapun berada. Salam kenal buat teman-teman semua dan senang sekali kita semua malam ini bisa sama-sama bersekutu, kita bisa bersukacita dengan DMY dan kita bisa sama-sama juga mendekat kepada Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita sekalian, teman-teman semua bisa mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu waktu saya dihubungi oleh guru Injil Siane Annabella, yang oleh teman-teman di MY namanya jadi banyak ya. Katanya dipanggil Ana, dipanggil Abel, ada yang panggil Cici Abel, Cici Ana. Katanya tidak dipanggil Siane karena ternyata di DKI Sunter ada yang bernama Siane juga, jadi supaya nggak ketuker gitu ya. Nah, waktu saya dihubungi oleh Siane Annabella ini, teman baik saya yang minggu depan akan wisuda, selamat sebelumnya buat Siane ya. Saya tuh langsung teringat sama karakter ini teman-teman, karakter detektif Conan. Karena kami berdua sama-sama penggemar
komik detektif Conan ya. Jadi begitu dia hubungi, saya langsung inget. Terus apalagi kalau teman-teman baca berita ya, salah satu merek handphone saya nggak sebut, tapi dikira promosi, itu lagi keluarin handphone dengan tema detektif Conan. Wah, kita waktu di WA itu saya sempat bahas itu dengan Ciano ya, dengan Abel. Nah, waktu saya ngobrol dengan Ciabel itu, terus ternyata saya diminta untuk melayani malam ini. Dan temanya Thanasis. Dan waktu saya kaitkan memori saya dengan detektif Conan dan kata Thanasis, ternyata saya lihat bisa ada kait mengait ya teman-teman. Teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu detektif Conan, ini detektif yang udah lama banget, tapi nggak ada tanda-tanda mau tamat teman-teman ya. Saya pertama kali baca detektif Conan waktu saya masih kelas SMP, saya lupa kelas 1 atau kelas 2 SMP. Sekarang anak saya sudah SMP juga. Dan dia belum ada tanda-tanda tamat. Dan dia masih terus kecil. Jadi detektif Conan ini adalah siswa SMA yang dikasih obat oleh penjahat, terus tubuhnya mengecil. Dan dia sedang berusaha mencari obat supaya akhirnya tubuhnya bisa membesar. Sampai anak saya udah SMP, belum ada tanda-tanda dia menemukan obat untuk bikin dia membesar lagi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, definisi Thanasis dari Oxford Learner's Dictionary ini teman-teman ya. Di sini ada definisinya begini. Continuing to exist, have influence, etc. for longer than you might expect. Jadi Thanasis itu bisa berarti continuing to exist. Dia berlanjut ya, terus bersambung untuk eksis, untuk tetap ada. Memiliki influence atau pengaruh dan sebagainya for longer, untuk satu waktu yang lebih panjang dari yang diharapkan gitu. Jadi karena nggak ada tanda-tanda mau tamat, komik ini bisa dikatakan komik yang Thanasis teman-teman ya. Tapi bukan karena alasan definisi ini atau karena dia nggak ada tanda-tanda mau tamat yang membuat saya waktu itu suka sama karakter detektif Conan ini. Saya sebenarnya nggak gitu suka baca komik teman-teman. Tapi secara tidak sengaja waktu komik itu ada di rumah saya, dipinjam oleh koko saya dan saya baca, saya tertarik. Karena apa? Karena definisi yang kedua teman-teman, yaitu ini. That does not stop holding something or give up something easily. Determined. Terjemahan Thanasis yang menjadi spirit dari tema Thanasis ulang tahun di MY ke-10 yang akan kita garis bawahi adalah yang saya cetak tebal ini teman-teman ya. Bahwa nggak gampang, nggak mudah dan tidak akan berhenti holding something gitu ya. Jadi kalau teman-teman anggota di MY, kalian holding di MY sebagai komunitas kalian nggak akan stop holding di MY sebagai bagian dari kalian. Itu Thanasis ya. Or give up something easily, atau gampang menyerah. Wah, gampang nyerah ya, gampang lepas sesuatu secara mudah. Enggak gampang menyerah, pantang menyerah. Determine itu artinya dia betul-betul berketapan hati ya, punya kesungguhan, punya tekad yang kuat. Nah, ini detektif Conan, kalau teman-teman mau coba baca, dia punya karakter itu tuh teman-teman. Karakter Thanasis nggak pernah gampang menyerah, meskipun badan dia kecil, ukuran anak SD, dia menghadapi itu ya banyak penjahat dan sebagainya, kasus-kasus sulit, dia nggak pernah nyerah, dia selalu berusaha untuk memecahkan masalahnya ya, dengan memang dia ada keterbatasan sebagai, tapi dia selalu berusaha untuk menggunakan segala akal dia untuk menyelesaikan persoalan, dan itu betul-betul dia selalu bisa menyelesaikan persoalan. Ya itu memang komik ya, tapi waktu kita baca sesuatu yang fiksi, kalau ada pelajaran yang baik, kenapa tidak kita petik gitu ya. Nah saya tuh belajar Thanasis tuh dari karakter detektif Conan itu teman-teman. Tapi saya pikir tema ini juga mirip dengan spirit ulang tahun negara kita yang kita rayakan persis bulan lalu teman-teman ya. Ini 17 September, bulan lalu 17 Agustus negara kita berulang tahun yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Pemerintah negara kita menggunakan slogan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh untuk menjadi tema HUT RI yang ke-76. Ini juga menjadi spirit buat kita semua yang menjadi kaum muda Indonesia, teman-teman ya. Jadi kita Thanasis buat gereja di mana Tuhan tempatkan, buat Tuhan dan juga buat bangsa di mana Tuhan tempatkan juga ya. Yaitu kita mau jadi kaum muda Indonesia yang tumbuh dan juga tangguh. Nah, tangguh ini punya kemiripan makna dengan Thanasis itu.
Karena orang yang tangguh adalah orang yang tidak mudah menyerah. Nah teman-teman, kalau tadi saya singgung tentang Detektif Conan, mungkin banyak yang nggak suka, banyak yang nggak kenal, banyak yang nggak tahu, dan teman-teman akan bilang, aduh itu kan fiksi, aduh itu kan buatan orang, kok dijadiin contoh. Oke, saya terima dah kalau teman-teman mau protes ya. Saya mau ajak kita lihat tokoh yang nggak fiksi, tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Daud, teman-teman. Daud adalah anak muda yang juga tenacious, ya. Anak muda yang betul-betul tangguh, gak mudah menyerah. Kita mau belajar nih dari Daud, khususnya di kisah yang sangat terkenal waktu dia berhadapan dengan Goliat. Kita udah tahu endingnya ya, di dalam anugerah Tuhan Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Tetapi background atau hal-hal penting yang bisa kita petik ya, bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang tenacious, padahal Daud pada saat itu usianya belum mencapai 30 tahun. Kalau kita baca di bagian Alkitab yang lain, kita dapat informasi bahwa Daud itu dilantik menjadi raja itu pada usia 30 tahun. Sedangkan peristiwa ini dia belum dilantik menjadi raja ya. Dan ini berarti sebelum 30 tahun. Dan mayoritas kita yang hadir di sini, saya dapat informasi ya kita range usianya dari SMP sampai kurang lebih di 20-an. Ada beberapa katanya udah 30 lebih gitu ya. Tapi mayoritas kita adalah usia mirip dengan usia Daud. Maka kalau Tuhan bisa pakai Daud di usia yang seperti itu, Tuhan juga bisa pakai setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang tenacious juga. Nah, Daud di usia yang masih muda itu, dia hadapi masalah besar. Masalah besar seperti apa? Tadi kita baca ayat 31 sampai 39. Background masalahnya ada di ayat 4 sampai ayat 11 ya, di pasal yang sama. Saya jelaskan secara singkat background masalahnya. Begini. Pertama, letak masalahnya adalah ini, teman-teman ya. Waktu itu bangsa Israel ditantang oleh tentara Filistin, dan salah satunya adalah tentara yang badannya besar sekali, yaitu Goliat ya. Di sana dijelaskan di ayat 4, tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau kita buka kamus Alkitab, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Buat teman-teman yang jago matematika, 6 hasta berarti 6 kali 45 sama dengan 270 cm. Nah, sejengkal itu ya kira-kira sejengkal, kalau jengkal saya ukur sih kurang lebih 20 cm ya. Tapi ya kita anggap kurang lebih 20 cm lah, jengkal kita mirip-mirip begitu teman-teman. Nah, 270 tambah 20 ya kurang lebih 290 cm. Tapi daripada kita susah membayangkan, kita buletin deh jadi 300 cm. 300 cm itu artinya 3 meter teman-teman. Tinggi saya ya kurang lebih cuma 160 mendekati 170 cm. Tinggi teman-teman saya nggak tahu berapa ya, tapi saya duga nggak ada di antara kita yang tinggi 3 meter. Karena saya ada di ruangan, mungkin ruangan teman-teman juga mirip, tinggi ruangan di mana kita berada rata-rata tuh kurang lebih 3 meter dari ubin kita injek sampai langit-langitnya. Nah jadi kalau teman-teman bayangkan bagaimana tingginya Goliat, bayangkanlah ada satu orang yang berdiri, injek ubin, kepalanya nempel di langit-langitnya ruangan kita berada. Tinggi sekali teman-teman. Nah, dia begitu tinggi dan begitu besar, dan dia menantang bangsa Israel fight one on one. Dia bilang begini, ngapain kalian kumpulin barisan banyak-banyak? 1 lawan 1 aja, saya sendiri. Ayo pilih 1 di antara kalian. Kita 1 lawan 1. Kita fight, kita tarung. Yang kalah, taruhannya ya, yang kalah jadi budak yang menang. Tapi bukan cuma yang fight yang jadi budak. Semua bangsanya jadi budak buat kami, atau buat kalau kami kalah kami jadi budak buat kalian, tapi kalau kalian kalah kalian jadi budak buat kami. Waduh, itu menegangkan sekali ya, karena yang menantang badannya besar banget. Orang Israel nggak ada yang badannya sebesar dia. Nah di ayat 11, kalau teman-teman masih buka Alkitab, saya bacakan dan teman-teman bisa perhatikan ayat 11 bunyinya begini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Teman-teman, Raja Saul dan orang Israel sangat cemas dan ketakutan. Jadi waktu dengar ancaman itu sangat cemas karena rasa, aduh gila, ini kita nggak ada yang bisa ngalahin dia nih, aduh cemas. Wah, mereka sangat cemas dan ketakutan. Nah, tapi Tuhan pakai seorang anak muda ya, yang badannya juga ya kecil, nggak segede Saul yang sebenarnya secara postur lebih gagah ya dan juga besar.
Tapi Tuhan pakai dia tuh, Daud yang masih muda itu untuk menyelesaikan persoalan yang mencemaskan dan menakutkan raja dan semua orang Israel itu. Nah, kita mau belajar teman-teman. Apa rahasia di balik ya Canisiusnya Daud sehingga dia bila dipakai Tuhan akhirnya bisa mengalahkan Goliat itu. Nah, ada beberapa karakteristik, ada beberapa hal dari diri Daud yang bisa kita pelajari ya. Dan petunjuknya ada di ayat 31 sampai 39. Yang pertama ini teman-teman. Kalau kita mau jadi pribadi yang Canisius, nomor satu kita mesti punya hati yang mau peduli, tapi nggak tawar hati ya. Jadi nggak boleh tuh kita tawar hati. Ayat 32a saya bacakan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Teman-teman, persoalan boleh besar. Salah satu persoalan besar yang saat ini ya mungkin sempat membuat kita juga kaget, cemas, dan takut ya pandemi. Pandemi COVID-19 ini bukan menimpa satu daerah, bukan hanya menimpa satu negara, tapi seluruh dunia. Awal-awal, waduh kita mungkin semua juga cemas begitu ya. Nah, tapi persoalan apapun dan sebesar apapun, jangan sampai kita tawar hati. Bagaimana supaya nggak tawar hati? Kita mau peduli pada persoalan itu. Kita mau punya hati juga buat persoalan itu. Belum lama ini teman-teman ya, saya dapat kabar anak remaja. Sebelum ini saya melayani di satu gereja teman-teman ya, sebelum saya melayani di STT Saat. Di gereja itu saya melayani di komisi remaja juga. Nah, anak remaja itu di bulan Juli kita dengar ya, negara kita COVID-nya tinggi juga ya angkanya, dan orang tuanya kena. Nah, si remaja ini, remaja perempuan, baru lulus SMA, dan dia belum bekerja, belum punya tabungan apa-apa, adiknya masih kecil-kecil, papa mamanya kena COVID dan cukup parah. Nah, si remaja ini nih, dalam kondisi yang dia, waduh, masih kelimpungan ya, tapi dia nggak mungkin dong dia tawar hati, nggak mungkin dong dia nggak mau peduli pada papa mamanya ya dalam kondisi kritis itu. Jadi dia dengan apa yang dia bisa, ya dia bisa chat di grup, dia asking for help, dia minta tolong, papa mama saya kena, ada yang bisa tahu nggak rumah sakit di mana sebagainya. Nah, yang dia bisa lakukan itu, tapi dia nggak tawar hati, dia nggak apatis, dia nggak, aduh nggak peduli dah, saya nggak ngerti apa-apa juga, nggak begitu. Tapi dia betul-betul lakukannya, dan dia mencoba menolong tabung gas, dia berusaha cari, entah bagaimana caranya lah, pokoknya dia akhirnya bisa dapatkan tabung gas untuk papa mamanya, udah mulai sesak begitu ya. Padahal dia cewek, badan dia juga nggak besar, tapi akhirnya bisa dah dengan cara pertolongan dari teman dan sebagainya. Tapi bermula dari dia nggak tawar hati, dia mau peduli. Nah, itu memang karena kebetulan yang ngalamin papa mamanya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya nih kita di posisi yang nggak ada siapa-siapa di antara kita yang kena COVID gitu ya, dan kita baik-baik saja, kita bersyukur Tuhan lindungi kita misalnya. Terus yang kena orang-orang lain, atau kita cuma dengar berita tetangga lah, negara kita lah, daerah ini, daerah itu. Nah, kalau nggak ada hubungannya sama kita tetap mau peduli nggak? Teman-teman, kita mesti belajar tetap mau peduli. Nomor satu, kita mesti belajar menunjukkan kepedulian kita dengan kita mau mendoakan. Doakan bangsa kita, doakan orang-orang yang sakit, doakan para nakes, doakan pemerintah kita, doakan negara-negara lain, doakan WHO, doakan banyak pihak yang sedang berjuang, orang-orang yang kena PHK dan sebagainya. Nah, hati nih yang mau terbuka dan mau peduli, itu modal penting untuk menjadikan kita pribadi yang Canisius. Daud nggak tawar hati, dia mau peduli. Meskipun dia cuma pada saat itu masih rakyat jelata, masih bocah ya, cuma seorang gembala, tapi persoalan besar bangsanya, dia mau peduli, dia nggak tawar hati. Nomor dua, teman-teman, berani hadapi, tidak takut dan menghindar. Ayat 32b, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Semua orang takut, semua orang cemas, tapi Daud nggak takut, dia berani hadapi ya, dia nggak memilih menghindar. Wah, semua orang takut, saya ikut-ikutan takut juga. Enggak. Tapi akan pergi menghadapi, melawan orang Filistin itu. Teman-teman, buat teman-teman yang masih misalnya SMP ya, kadang-kadang koordinasi gerak kita tuh masih belum terlalu bagus gitu ya. Kadang-kadang kita main sepak bola atau main lempar bola dan sebagainya bisa agak
salah perhitungan, akhirnya bisa pecahin kaca sekolah lah. Ini konteks kalau misalnya udah nggak pandemi misalnya ya, atau sebelum pandemi, bisa pecahin kaca tetangga lah misalnya, kaca jendela. Nah teman-teman, saya nggak tahu kita pernah punya pengalaman ini nggak ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, reaksi kita apa? Misalnya habis pecah, waduh pecah, ntar orangnya marah. Aduh saya nggak bisa ganti lagi. Terus kita kabur misalnya. Nah teman-teman, padahal kita yang memecahkan, meskipun tidak sengaja, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita harus berani dong hadapi. Kan kesalahan kita. Kita berani hadapin. Tapi saya nggak ada uang, ntar suruh ganti gimana? Ntar dia marah-marah gimana? Ya pokoknya kita maju dulu, kita berkata saya siap bertanggung jawab. Kalau nggak ada uang kita berkata, ya saya nggak ada uang saat ini misalnya ya, tapi nanti saya akan laporkan ke orang tua, mudah-mudahan orang tua saya mau ya bantu gantiin dulu, ntar saya potong uang saku lah, uang jajan setiap hari sama orang tua misalnya ya. Tapi kita mesti punya kesiapan, saya siap tanggung jawab, saya berani hadapi. Nah khususnya untuk sesuatu yang berkaitan dengan memang tanggung jawabnya kita gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang menjadi bagian tanggung jawab kita aja kita nggak berani hadapi, apalagi sesuatu yang sifatnya opsional, sesuatu yang sifatnya pilihan, ya. Nah teman-teman, situasi pandemi ini kan situasi yang dalam banyak konteks kita misalnya peduli, kita juga sebenarnya diperhadapkan pada situasi-situasi yang kita nggak wajib sebenarnya, situasi-situasi yang juga pilihan. Nah tapi poin saya begini. Kalau dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, kita udah sering takut, menghindar, larikan diri. Kalau yang pilihan mah kita lebih-lebih nggak berani lagi gitu. Nah yang menjadi bagian tanggung jawab kita mesti belajar berani hadapi. Sehingga yang sifatnya pilihan, meskipun ada resiko, kita juga harus berani hadapi. Daud dalam posisi yang sebenarnya nggak ada kewajiban loh. Daud itu, dia kalau diem-diem aja juga nggak ada yang salahin dia. Semua orang juga takut dan cemas. Tapi dia berani maju. Nah teman-teman, saya cerita lagi pengalaman saya melayani dengan anak-anak remaja itu ya, yang di gereja sebelumnya itu. Waktu bulan Juni, Juli pandemi tahun lalu teman-teman ya, itu kan awal-awal semua anak remaja di tempat saya pelayanan itu kita juga bingung, kita nggak ngerti pakai Zoom, nggak ngerti pakai apa gitu ya, mau bikin online juga nggak ngerti, kita masih tergopoh-gopoh. Ya udah akhirnya kita pikir gereja bikin kebaktian umum online pakai YouTube gitu ya, dan semua anak remajanya ikut dah YouTube kebaktian umum. Nah, 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, lalu kita evaluasi. Akhirnya kita meeting deh ya, meetingnya masih secara online dengan anak-anak remaja itu. Udah mulai ngerti pakai Zoom, tapi cuma buat meeting gitu ya. Terus waktu lagi meeting itu, terus kita tanya, kalian gimana kondisinya 2 bulan ini? Wah, mereka anak remaja itu berkata, aduh kok kita nggak sanggup kok, kita kelimpungan kok, aduh kok ikut kebaktian umum, aduh kita ketiduran, aduh kok kita nih terus terang dah udah makin terseok-seok spiritualitas kita. Terus ada yang berkata, saya mencoba ikut gereja lain, tapi kok tetap rasa beda ya, saya kok tetap inilah pokoknya rasanya sulit gitu ya untuk menjaga. Wah, terus akhir kita setelah mereka saling sharing, saya tanya terus, oke, kalian kasih solusi dong, menurut kalian gimana caranya untuk menolong kalian bisa bertumbuh ya. Terus mereka bilang, kita tetap pengen punya persekutuan kok, karena kita pengen tetap bisa melayani, kita pengen bisa tetap ya ada ini ya, ada fellowship-nya kita, ada teman-teman kita sendiri, meskipun terbatas nggak apa-apa kok, tapi itu much better daripada kita nggak melakukan apa-apa, kita ikut umum, ikut mana yang kita udah nggak ada fellowship. Saya bilang oke, kalau itu yang kalian mau, tapi ada resikonya loh. Nanti kalau misalnya kita mau rekaman, mau apa, kan kalian perlu datang gitu ke gereja. Kalian berani hadapi resiko itu? Beberapa mulai diem kan. Terus saya bilang, Koko sih nggak maksa. Koko juga ngerti, mungkin kalian juga bisa ada takutnya, orang tua kalian juga bisa cemas. Tapi Koko kasih pilihan, kalian mau ambil resiko itu atau enggak? Di luar dugaan, teman-teman. Satu demi satu berani ambil resiko itu. Dan jika cerita, kira kami bisa lakukan seperti yang di MY juga lakukannya. Itu karena apa? Karena ada beberapa anak yang berani hadapi resiko ini, bukan takut, bukan menghindar. Nah, saya nggak tahu konteksnya teman-teman di MY dan teman-teman di GKY yang ada atau gereja-gereja yang ada. Teman-teman mungkin di komisi masing-masing akan diperhadapkan juga pada situasi pilihan itu tuh. Dan saya berharap, ayo kita kalau ini sesuatu yang baik untuk Tuhan, sesuatu yang baik untuk orang lain, meskipun ada resiko, kita coba berani ambil bagian.
Meskipun kita nggak bisa ambil resiko yang besar gitu ya, saya cuma bisa bantu dari rumah dan nggak apa-apa. Yang penting kita jangan menghindar, jangan berdiam diri. Oke, kita perlu berani, jangan takut dan menghindar. Poin yang ketiga, biasa berlatih, bukan berdalih. Ayat 34 dan 35 saya baca. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Teman-teman perhatikan, dia berkata biasa menggembalakan kambing dombanya. Bukan cuma digembalain, tapi ada tantangannya. Kalau misalnya datang singa, datang beruang, wah aku siap melawannya ya. Aku menangkap janggutnya, aku siap menghajarnya dia ya. Pokoknya aku siap melindungi kawanan domba yang dipercayakan untuk aku jaga, dan aku akan menghajar, aku akan membunuhnya. Nah teman-teman, waktu Daud ngomong begitu ya, bisa aja dia berdalih, bisa aja sih dia bohong, dia cuma ngarang-ngarang gitu ya, padahal dia nggak pernah ketemu singa, nggak pernah ketemu beruang, bisa. Tapi yang dia katakan bukan berdalih, bukan berbohong, itu memang yang biasa dia lakukan. Dan teman-teman, saya duga dan saya percaya Daud nggak mungkin pertama kali ketemu singa dan beruang langsung jago gitu ya, langsung cabut janggutnya langsung aja. Enggak, pasti ada awal mula. Waduh, gimana nih ngadepin? Mungkin diajarin dulu sama kokonya, sama papanya gitu ya. Nih caranya begini, perhatikan ya. Begitu dia perhatikan, oke, dia mulai berani hadapi ya. Dia mulai coba jurus pertama, jurus kedua. Dan lama-lama dia terus berlatih, akhirnya dia jadi makin mahir, makin kuat, dia bisa hajar singa, bisa hajar beruang. Dan itu bukan omong kosong, itu memang hasil dari proses dia yang biasa berlatih dan biasa lakukan tugas yang memang harus dia lakukan dalam kesehariannya. Saya pernah nonton satu film, saya nggak tahu teman-teman nonton atau enggak, saya nggak rekomen sih filmnya, menurut saya nggak bagus. Tapi di dalam film itu ada satu adegan ya, saya nggak sebut judulnya supaya teman-teman nggak cari-cari filmnya ya. Jadi ada satu adegan, ada anak sekolah gitu, si cewek teman sekolah lah, dua cewek begitu ya. Nah, mereka ada di sekolah tuh kayak kompetitif gitu ya. Temen yang satu tuh juara kelas, juara olimpiade mat, juara banyak lah. Terus dipuji-puji terus sama gurunya. Nah, temen yang satunya lagi iri. Aduh, dia jago banget ya, juara-juara terus. Aku apa dong? Jadi insecure ya. Jadi, ya aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak ada kelebihan. Tiba-tiba ada yang kayak hasut gitu ya. Kamu nggak bisa apa-apa. Ada temen yang jahat lah ceritanya yang hasut dia. Sebenarnya kamu bisa kok lakukan sesuatu. Pengen juga jadi juara. Saya bisikin nih caranya, dia bilang gitu. Sekarang kan zamannya internet gampang. Kamu tinggal cari misalnya lukisan yang pelukisnya nggak terkenal. Tapi lukisan itu kamu bisa cari di internet, lalu kamu print aja di kanvas, keluar modal dikit nggak apa-apa kan. Habis kamu print, kamu beli cat ya, terus kamu ciprat dikit dah. Jadi kamu tambah-tambahin dikit ya, kamu cuma asal ciprat aja, base-nya kan udah lukisan yang bagus tuh. Habis udah kamu ciprat, nanti kamu daftarin ke lomba-lomba. Bener, dia ikutin cara itu. Habis dia print ya di kanvas, dia ciprat, dia kirim ke lomba. Menang, terus-terusan menang, juara terus. Lama-lama dia terkenal. Terus oleh guru-gurunya dikatakan, waduh kamu ternyata punya bakat terpendam ya. Kamu ternyata diem-diem jago lukis, membanggakan sekolah. Wah, akhirnya dia jadi terkenal juga di sekolah itu ya. Lukisan-lukisan dia dipajang ya di sekolah, di dinding sekolahnya. Wah, dia seneng banget. Dia berkata, yes, akhirnya aku punya juga prestasi gitu ya. Gak ada yang tahu lah rahasia dapurnya saya. Satu kali gurunya dan teman-temannya bilang, kita kan punya nih pelukis berbakat, kita mau lihat dong bagaimana cara dia melukis. Dan secara spontan, secara tiba-tiba, dia taruh kanvas kosong di panggung, terus dikumpulin semua siswa dan semua guru. Yuk kita lihat cara dia lukis. Ayo sekarang kamu pelukis hebat, kamu lukis. Dia disuruh lukis di panggungnya yang selama ini dia nggak pernah melukis sama sekali. Dia gemeteran, dia pucat, dan dia kabur. Akhirnya terbongkar bahwa selama ini semuanya adalah palsu. Nah teman-teman, kalau kita nggak biasa berlatih, akhirnya kita jadi berdalih, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nih selama ini sekolah, kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang menjadi tugas kita, lakukan secara jujur. Lakukan dengan sungguh-sungguh ya prosesnya. Dan itu yang akan akhirnya kita memetik hasilnya. Practice makes perfect, teman-teman ya. Jadi dengan kita berlatih, lama-lama kita akan menjadi hasil yang semakin baik ya.
proses itu jauh lebih baik daripada result, karena result itu ya itu tuh kita bisa pakai cara-cara yang curang ya, tapi proses itu tidak akan membohongi hasil begitu. Yang keempat, jujur akui keterbatasan diri, namun terbuka kembangkan diri. Ayat 38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Teman-teman lihat ya, Saul pakaiin pakaian perang ke Daud. Si Daud dipakein raja, ya dia nggak berani nolak lah. Dipakein ketopong, dipakein baju zirah dan sebagainya, ya dia pakai deh. Tapi habis dia pakai di jalan, dia nggak biasa. Terus dia lepas, dia bilang, sorry deh raja, saya nggak biasa pakai ini dan belum pernah juga. Akhirnya dilepas. Jadi dia nggak pakai apa-apa deh buat ngelawan si Goliat itu. Teman-teman lihat, di sini Daud itu ada kejujuran mengakui, ini saya nggak pernah belajar perang, saya nggak pernah pakai baju perang beginian gitu ya, dan saya nggak biasa, saya nggak bisa gitu. Akhirnya dia berkata, saya lepas deh ya. Terus akhirnya dia lepas. Teman-teman, ada kejujuran mengakui keterbatasan dirinya. Tapi dia juga terbuka, kembangkan diri. Karena besok-besoknya waktu dia udah jadi raja dan sebagainya, dia waktu perang-perang udah pakai baju perang juga ya. Dia juga mau belajar. Oke dah, nanti besok-besok kalau udah ada kesempatan buat latihan, ya saya akan latihan deh untuk pakai juga. Nah, teman-teman, kita mesti punya nih spirit seperti ini gitu ya, sikap seperti ini. Saya ingat awal-awal kita pakai Zoom, tadi saya cerita ya, kita masih tergopoh-gopoh. Sekarang sih teman-teman udah pada mahir lah. Tapi saya pernah ketemu ada remaja yang begini, teman-teman. Remaja ini diminta untuk jadi co-host atau jadi host. Kamu pelayanan dong jadi co-host. Terus dia bilang, gak bisa. Saya nggak ngerti cara admit. Saya nggak ngerti share screen. Saya nggak ngerti itu apa-apa. Waduh, nggak bisa. Terus dia nggak bisa, nggak mau. Nah, terus dia dapat nasihat dari seniornya gitu ya. Kamu tuh ya, waktu dikasih kepercayaan, jangan langsung nggak bisa. Ya namanya nggak bisa, kan kita bisa ngajarin kamu. Semua orang juga awalnya pada nggak bisa. Jangan belum apa-apa udah nggak bisa, udah nggak mau. Ya udah nggak bisa, ya nggak apa-apa nih. Kamu belum bisa apanya? Kita belajar. Kan nanti saya nggak mendadak minta kamu sekarang langsung jadi co-host. Kan dijadwalin untuk minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya kita belajar dulu. Jangan mentalitasnya nggak bisa terus udah nggak mau gitu. Nah teman-teman, kita nih mesti punya seperti itu tuh ya. Waktu kita dipercayakan sesuatu, kalau misalnya kita berkata, iya nih saya belum bisa, tapi saya mau coba belajar. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk belajar dulu ya? Nah, saya bisanya begini. Nah, yang saya bisa begini kalau butuh dipakai cepat, kira-kira oke nggak gitu ya? Tapi kalau misalnya saya punya kesempatan untuk belajar dulu dan nggak buru-buru, saya bersedia banget nih, asal saya diajarin. Nah teman-teman, kita mesti punya spirit seperti itu. Baru kita bisa jadi pribadi yang tenacious, yang pantang menyerah itu teman-teman. Dan yang kelima, yang terakhir, yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan. Bukan diri sendiri. Bukan kemampuan diri, bukan pengalaman diri, bukan pengetahuan diri, bukan. Bukan semuanya tentang diri kita, bukan. Tapi betul-betul andalkan Tuhan. Kita baca ayat 37 ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat ya, dia awal bercerita, saya biasa ya lawan singa, lawan beruang. Tapi dia nggak bilang biasanya dia itu karena hebatnya dia. Dia tutup dengan berkata, Tuhan yang lepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa. Artinya apa? Waktu dia berlatih melawan singa dan melawan beruang, dia berlatihnya terus mengandalkan Tuhan. Waktu dia berproses dalam semuanya. Dari poin 1 sampai 4 yang tadi kita sebutkan, semuanya itu dia andalkan Tuhan. Nggak pernah andalkan dirinya sendiri. Karena dia tahu kalau akhirnya cakar singa, cakar beruang bisa dia lepaskan, itu karena Tuhan yang menolong. Maka Tuhan juga akan menolong dia melepaskan dan melawan Goliat orang Filistin itu. Teman-teman, kita harus jadikan moto hidup ora et labora menjadi bagian penting dalam hidup kita seumur hidup ya. Kalau kita mau jadi pribadi yang tenacious. Kalau teman-teman tanya apa moto hidup saya, ini teman-teman, ora et labora.
Saya selalu melatih diri saya sebelum melakukan apapun harus harus berdoa ya. Ini bahasa Latin. Labora itu labor, bekerja, berusaha. Ora itu berdoa, teman-teman ya. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita melakukan apapun. Kalau kita lihat gambar ini adalah atlet yang sebelum bertanding dia berdoa dulu ya. Dia mempersiapkan diri, memohon Tuhan menyertai. Dan dia tahu kalau menang, kemenangan itu pun datangnya dari Tuhan. Kalau dia bisa, kebiasaan itu pun datangnya dari Tuhan. Teman-teman, penting sekali buat kita untuk selalu bersandar pada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10:13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan kita Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman lihat, Tuhan kita itu Tuhan yang kenal kita luar dalam. Tuhan tahu kok tantangan apa yang kita bisa hadapi atau enggak. Dia tuh ibarat guru yang begitu agung. Dia tahu kita nih kalau sekolah masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3 SD, atau udah SMP, atau udah SMA. Dia nggak akan mengizinkan soal ujian yang nggak sesuai sama tingkat kemampuannya kita. Tapi kalau ada satu masalah kita hadapi, percayalah, sesungguhnya Tuhan sudah tahu kekuatan kita pada saat itu sudah cukup kuat menghadapinya. Mungkin di situ kita sudah di SMP atau di SMA dalam sekolah kerohanian kita yang tanpa kita sadari. Sehingga rasanya ujiannya kok berat bener, kok soalnya susah bener. Tapi Tuhan tuh sebetulnya tahu, dia tidak akan izinkan kita menghadapi sesuatu melampaui kekuatan kita. Bahkan dia berkata, waktu dia izinkan kita mengalami sebuah pencobaan atau kesulitan, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Apa buktinya Tuhan sediakan jalan keluar? Ini teman-teman, ada satu persoalan yang kita semua nggak bisa hadapi, yaitu persoalan dosa. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, dia datang ke dunia, menyediakan jalan keluar itu buat kita. Sehingga masalah dosa yang kita nggak bisa hadapi, dia berikan jalan keluar. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan mengalami hukuman dosa. Tapi kita akan diselamatkan, kita akan mengalami hidup kekal selama-lamanya bersama dengan dia di surga kelak. Nah teman-teman, kalau masalah terbesar saja, dia rela datang ke dunia, korbankan dirinya untuk sediakan jalan keluar buat kita. Apalagi persoalan-persoalan yang sekarang ini sedang kita hadapi. Mungkin ada persoalan sekolah, persoalan kuliah, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, persoalan apapun teman-teman, persoalan relasi dengan teman, dengan kekasih, dengan orang tua, dengan mungkin saudara-saudara kita dan sebagainya, dengan orang-orang di gereja. Jangan pernah menyerah teman-teman. Jadilah anak muda yang tenacious, karena dengan mengandalkan Tuhan, dia akan sediakan jalan keluar buat kita. Sebagai penutup teman-teman, mari kita lihat kesimpulan ya. Mungkin 5 poin terlalu sulit untuk teman-teman bawa pulang. Tapi saya perbesar kata kuncinya. Pertama, peduli teman-teman ya. Kita mau peduli, nggak tawar hati. Kedua, kata kuncinya berani. Kita mau jadi orang yang berani. Hadapi sesuatu tanggung jawab kita. Nggak takut dan menghindar. Yang berikutnya berlatih. Kita mau berproses ya. Kita nggak males-malesan. Apapun yang saat ini jadi prosesnya kita mau setia dan sungguh-sungguh lakukan dan kerjakan. Dan kemudian kita mau jujur ya. Jujur akui keterbatasan diri, tapi juga terbuka kembangan diri. Dan berikutnya andalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Biasa kalau hafalan teman-teman ada 5 poin begini, saya suka susah menghafalnya ya. Setelah saya bikin kata kunci, kadang-kadang juga masih bisa lupa. Tapi kadang-kadang saya singkat jadi lebih gampang ya. Misalnya ini singkatannya jadi PBB Juan ya. PBB Juan. P-nya peduli, B yang pertama berani, berlatih, jujur, andalkan Tuhan. PBB Juan. Kiranya teman-teman bisa bawa pulang berkat ini, jadilah pribadi yang tenacious. Betul-betul terakhir teman-teman, saya mau ajak kita untuk lihat satu video kisah nyata anak muda. Di dalam keterbatasan, dia nggak give up. Dia jadi pribadi yang tenacious. Kalau tadi di awal saya cerita tentang Detektif Conan memang fiksi teman-teman. Tapi ini kisah nyata, semoga bisa menginspirasi kita. Mari kita lihat bersama-sama. This is the incredible story of how one girl climbed to the top of the world just to pass her high school exam. Meet Viviana. Hi, I'm Viviana.
I climbed a tree and it changed my life. Viviana is a student that lives here with her family in a tiny village surrounded by the jungle in Malaysia. But in this village, the internet is slow. So slow that you can't even check your email. And for a student like Viviana, this is a huge problem. You see, when COVID-19 hit Malaysia, her school moved online. And because of the slow connection, she couldn't take her exams. With no internet, I will fail my exams. But she was determined to pass, and she had a unique idea. She thought that the higher she is, the better the internet connection will be. So she went to the highest hill in her village, climbed it, and checked the internet connection. Yes, it works. Then she cut some bamboo and made a hut, so she could do her exams there and thought that she was all set. But when she came back the next week, her hut was destroyed because of a storm. I felt sad and frustrated because I built that hut with my own effort. But this didn't stop her because she had a plan B. She packed a bag, her pens, her books, food, water, and a mosquito net, and climbed the tallest tree that she could find. And for the next 12 hours, she sat there surrounded by mosquitoes on top of the tree in the middle of the jungle and did her exams. And she passed. She even recorded her experience and posted it on YouTube, and hundreds of thousands of people have watched it. Then something amazing happened. The University of Sabah, Malaysia gave her a scholarship to study there for free. When I finish high school, I want to become a teacher because I want to help others to get an education, to beat the cycle of poverty. And I want to continue making videos like Nas. Hey Viviana, sorry to interrupt. My name is Nas from Nas Daily and I wanted to say you are an incredible human being. If I had to work this hard just to take a high school exam, I wouldn't take it. So hats off to you for everything you're doing, and the world needs more hard workers like you who have dedication to pursue education. And because of her story, an internet provider invested in a better internet connection for her hometown. And now everyone in the community can access the internet and have better opportunities. So for my community and village, first of all, we need to change our mindset, and also we need to work hard and never give up. From no internet to climbing a tree to getting a scholarship and helping her community, her story shows that hard work really does pay off. I will work more to achieve success in life so that I can provide to myself and I can help my family. And after all that she has done, she has but one message for the whole world. Everyone in life faces their own challenges, but to every challenge, there is a solution. All you have to do is look hard enough, think outside the box, and never give up. Viviana's ability to be resourceful when it matters truly makes her one of Asia's superhumans. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami bersandar kepada Engkau, mau terus mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong Daud, kami rindu Tuhan juga menolong setiap kami, kaum muda di masa ini Tuhan, boleh menjadi kaum muda yang tenacious, kaum muda Indonesia yang tangguh Tuhan, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada, membawa hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk DMY ini Tuhan berkati, supaya boleh terus jadi komunitas yang memuliakan Tuhan, dan jadi berkat luas Tuhan buat banyak orang. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, kita bisa mendengarkan perenungan dari Ko Hendra. Nah,
Nih, tadi nih ya, gue tuh belajar tentang PBB Juan. Wah, apa tuh? Boleh dong dikasih tahu. Nih, Mas lu nggak tahu sih. Nih, kita harus mesti peduli, berani, berlatih, jujur dan mengandalkan Tuhan. Wih, keren banget gak sih? Keren banget. Gue yakin di sini gue juga terberkati dan gue yakin teman-teman semua juga terberkati dengan renungan dari Ko Hendra tadi. Nah, kita sebentar lagi mau ngapain nih? Yes, betul. Sebenarnya terima kasih lagi once again buat Ko Hendra. Benar banget teman-teman, udah dapat berkatnya. Jangan lupa juga nih buat dibagiin ke sesama kalian. Nah, sebentar lagi kita bakal melihat dance cover dari tim dance. Gue yakin banget nih pasti Deska, lu dan juga teman-teman di rumah udah gak sabar banget. Kalau gitu langsung kita lihat. Enjoy. My fear got me struck down, got me knocked out by the hands of the enemy. Those lies had me held down till I found out that is not my identity. I found my life when I laid it down, and all my hope is in you now. My faith is in you, Jesus. I'm learning to let go and let God show me how to be me. I'm learning to let go and let God show me how to be free. Your yoke is easy, your burden is light. My daily bread and my daily delight. I'm learning to let go and let God, so I can be the real me. Oh, 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 oh. I'm giving over my heart for a new start, 'cause I've come to the end of me. I'm learning that in your love there is freedom, even for a wretch like me. I found my life when I laid it down. Oh, oh. And all my hope is in you now. My faith is in you, Jesus. I'm learning to let go and let God show me how to be me. I'm learning to let go and let God show me how to be free. Your yoke is easy, your burden is light. My daily bread and my daily delight. I'm learning to let go and let God, so I can be the real me. I've been hurting, I've been burdened too long, too long. Fear is falling, chains are breaking so long, so long. I've been hurting, I've been burdened too long, too long. Fear is falling, chains are breaking so long, so long. Let go, let God, let go, let God, let go, let God, let go, let God. Wih, keren banget gak sih teman-teman dance-nya? Sampai tadi ada yang bilang katanya ngefans. Wih, keren banget. Nah, teman-teman, nih buat teman-teman yang pengen tahu ya. Nah, ternyata tuh dari dance itu tuh ada artinya sendiri. Artinya tuh hidup di bawah kendali Tuhan. Wih, keren banget gak sih teman-teman? Nah, karena kita udah hidup di bawah kendali Tuhan, nah sekarang di sini gue pengen ngajak nih teman-teman untuk mengucap syukur nih atas setiap berkat Tuhan yang udah diberikan kepada kita. Nah, yuk teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Be thou my vision, O Lord of my heart. Lord, be all else to me save that thou art.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang datang di hadapan Tuhan membawa setiap persembahan syukur kami. Berkatilah setiap persembahan kami yang kami beri Tuhan. Kiranya menjadi suatu persembahan yang indah yang boleh menyenangkan bagi Tuhan. Dan juga kiranya persembahan ini Tuhan boleh dikelola oleh gereja untuk menjadi kepanjangan Tuhan, untuk menjadi pelayanan bagi jemaat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, thank you so much Coach Steven buat doanya. Kiranya apa yang diberikan oleh teman-teman pada malam hari ini bisa jadi berkat juga buat kita semua. Amin. Nah, Deska, Apa? gue mau ngetes lu nih, Oh. gitu ya. Lu Coba mah. nih ya, lu tahu nggak nih arti tenasius itu apa, Deska? Lu nggak tahu arti tenasius? Gue mau ngetes lu nih. Oh, lu ngetes gua nih, biar gua kasih tahu nih arti tenasius. Nih, arti tenasius tuh artinya kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Keren gak dia? Wah, keren. Lu bayangin dia kalau misalnya arti tersebut tuh ada di sebuah komunitas Kristen dia. Wah, Betul. pasti mantep banget sih. Nah, Dea, sebentar lagi kita mau ngapain sih, Dea? Nah, sebentar lagi teman-teman nggak kerasa ya, selama 10 tahun ini tuh Tuhan benar-benar nguji banget tenacity-nya kita, jatuh bangunnya kita, tapi itu tidak menjadi penghalang kita nih buat terus tumbuh dalam Tuhan. Benar. Nah, saat ini nih, gue sama Deska mau ngajak kalian semua untuk yuk kita lihat bareng-bareng perjalanan 10 tahunnya di MY. Seru nih. Kalau gitu, enjoy! Enjoy! Setahun lagi kami telah berkumpul, bersekutu memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau tetap setia, selalu bersama di MY. Selamat ulang tahun kami ucapkan, bagi di MY tercinta. Kami berdoa agar di MY dapat selalu jadi berkat bagi semua orang. Dalam suka duka, tangis tanda tawa, kita bersatu memuliakan nama Tuhan, saling mendukung, berdoa, menyaksikan agar orang tahu Yesuslah Tuhan. Berkumpul bersama, bernyanyi seirama, memuji namanya, melayani, karena kita adalah DMY, DMY, Selamat ulang tahun kami ucapkan, bagi DMY tercinta. Kami berdoa agar DMY dapat selalu jadi berkat. Selamat ulang tahun kami ucapkan, bagi DMY tercinta. Kami berdoa agar DMY dapat selalu jadi berkat bagi semua orang. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday Teman-teman, biasanya kalau kita HUT kan kita pasang lilin, lalu kita tiup lilin, baru potong kue bagi. Ya, karena di masa pandemi, kita persingkat ini. Karena yang penting bukan potong kuenya, tapi yang penting hati yang dipersembahkan kepada Tuhan ya. Jadi sebagai simbolis, Penatua Presi sebagai Penatua Sebidang Pelayanan Remaja Pemuda akan memberikan potongan kue kepada Contoh Abel dan juga kepada Contoh Steven. Ya, visualnya nanti ya. Pada Contoh Steven juga. Aja lah ya. Kita memastikan bahwa ini sesuai dengan protokol kesehatan. Dan sekarang, Penatua Presi akan memberikan sambutan bagi kita semua. Silakan. Selamat ulang tahun
Yang ke-10 untuk di MY GKY Sunter. Sungguh bukan perjalanan yang mudah selama 10 tahun ini ya. Dulu 10 tahun yang lalu waktu kita mau mulai, banyak pergumulan, banyak masalah, perdebatan, dan banyaklah hal-hal masalah lainnya. 10 tahun mendatang, yaitu hari ini, masalah itu masih ada. Masalah nggak selesai, masalah justru mungkin makin besar dan makin banyak. Tapi di dalam masalah, kita juga bersyukur kita bisa banyak belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kita punya tim sepelayanan, tim satu rekan untuk mencari solusi. Karena masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Dan hari ini, Tenasius lewat tema kita hari ini, semangat pantang menyerah, itu tetap kita jalankan supaya kita juga di dalam menghadapi masalah dan ketika kita sudah menyelesaikan masalah, kita bisa semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan juga. Dan sekali lagi, happy birthday untuk DMY, happy birthday untuk kita semua. God bless you. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin menyambut dengan penuh sukacita kehadiran teman-teman semua yang berpartisipasi bersama-sama dalam Youth Celebration, dalam ulang tahun ke-10 Disciple Making Youth, Subbidang Pelayanan Remaja Pemuda yang ada di GKY Sunter. Dengan penuh kasih, saya mau menyebut rekan saya yang dulu bersama-sama melayani. Ada contoh Tracy Mulya, pernah setahun di Sunter. Welcome. Ya, dari Australia, online malam-malam begini, hanya untuk memenuhi undangan kita. Puji Tuhan. Ya, welcome, Mak. Ya, God bless you. Dan juga ada contoh Ridwanta, ya, the first, ya, pembina pertama di MY, ya, ya mungkin dia sudah kehilangan sinyal. Ada mantan ketua dan dan mantan majelis juga, Bapak Doni Jakobus, dan juga ada ya majelis subbidang pelayanan remaja pemuda kita selama 2 periode, ada Bapak Timotius Aditya yang juga pernah jadi ketua youth. Timotiusnya jangan hilang ya. Dan kita juga bersyukur hari ini ada beberapa rekan penatua majelis GKI Sunter yang ikut hadir bersama-sama dengan kita. Ada Bu Yunita, ya, ketua bidang persekutuan, dan juga ada Bu Esther Lili, ya, sebagai notulis gereja. Nah, ini Pak Timotius, ya. Nah, teman-teman, kita juga bersyukur hari ini ada teman-teman alumni di MY, ada yang di Inggris, ada yang dari Bali, ikut bersama-sama. Puji Tuhan, senang sekali. Welcome, ya, welcome back to the MY. Ya, dan juga hari ini tentu saja ada gembala kita, Pendeta Musa Salomo, yang nanti akan memberikan doa syukur dan juga doa berkat buat kita. Dan juga pendeta yang sudah kita kenal bersama, ada Pendeta Dedi Wikarsa. Welcome, ya. Dan kami juga ingin menyambut rekan-rekan dari gereja non GKY. Ada GKA Gracia atau Gloria ini ya, soalnya singkatannya GKAG, ya. Welcome. Ada GKA Indonesia dari Surabaya. Welcome. Senang sekali. Ya, ada GKA Anugerah Probolinggo. Puji Tuhan untuk partisipasi teman-teman semua dalam fellowship kita, dalam ucapan syukur kita malam hari ini. Dan sekarang saya ingin menyambut teman-teman dari lingkungan GKY. Ada dari GKY BSD, GKY Surabaya, GKY VTI, GKY Balikpapan. Halo Laso Fritz, Laso Kokhwa. Puji Tuhan bisa hadir bersama-sama. Ada GKY Cibubur, ada GKY Citra Garden, Laso Hendra Yohanes. Welcome. Ya, ada GKY Cimone. Ada GKI Grandville, Laso Sweety, welcome. Ya, ada GKI Jambi, Laso Yohana Priska, selamat datang. Ada GKI Kebayoran Baru, ada Laso Lisa. Terima kasih sudah hadir. Ada teman-teman dari GKI Medan, ada Laso Aini, ada dari GKI Makassar. Laso Philip, baji-baji ya. Lalu juga ada dari GKI Palembang, dari GKI Kuta Bali, ya, dan juga teman-teman dari IPK Suntar 2, ada Pak Moses tadi yang juga sudah saya baca membacakan chat, ya, menuliskan chat di kolom chat Zoom kita, ya. Juga teman-teman dari GKY Bandar Lampung, ada teman-teman dari Rumah Bersama Banyumas, dan tentu saja teman-teman dari GKY Sunter dan teman-teman yang mendapatkan undangan secara personali tanpa memandang latar belakang dari gereja manapun. Welcome to HUT ke-10 di MY. Dan tentu saja kita berterima kasih untuk Laso Hendra Aweng yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan dan jadi berkat buat kita. Mari kita tenasius bersama. Kita maju terus di dalam Tuhan.
Haleluya. Teman-teman, anugerah Tuhan begitu nyata bagi kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan dapat kita rasakan bukan hanya ketika sukacita itu datang, namun juga ketika kita mengalami masa-masa sulit. Anugerah Tuhan dan kasih kebaikan Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memberikan pujian. Kita katakan besar anugerah Tuhan, berlimpah kasih-Nya, dan semakin hari semakin bertambah. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, Katakan lebih sungguh lagi, besar anugerah Tuhan kita. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Ya, selamat HUT DMY yang ke-10. Tuhan terus memberkati dan biarlah juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama, kita tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih khususnya untuk DMY di mana boleh merayakan HUT yang ke-10. Selama 10 tahun Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberkati. Dan begitu banyak berkat Tuhan yang telah dicurahkan. Banyak anggota DMI mengalami kasih setia Tuhan. Dibentuk dan dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Dan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa dan menyerahkan untuk DMI yang akan datang. Biar terus boleh berkarya, boleh terus memancarkan kasih setia Tuhan. Dan setiap anggota yang ada boleh menjadi anggota yang tangguh, anggota yang pantang menyerang, pantang menyerah dan terus dipakai oleh Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama Dikau karena kasih setia Tuhan bahwasanya tidak pernah berubah selama-lamanya. Engkau akan terus memakai dan memberkati keberadaan DMY. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam perayaan malam hari ini. Baik firman Tuhan, puji-pujian, semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kiranya kasih karunia daripada Kristus Yesus
yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada Allah Bapa yang tak berkesudahan, pertolongan kuat kuasa, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wih. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, jangan leave dulu. Nah, karena kita masih ada beberapa event lagi nih yang lebih seru lagi. Nih, Dea, mau tau gak sekarang mau ngapain? Ngapain tuh, Nih, Des? nih karena gua tuh orangnya narsis banget ya. Nih, terus gue juga pengen ngajak teman-teman ikut narsis bareng. Nah, makanya sebentar lagi kita mau foto bersama nih teman-teman. Nah, yuk, boleh di open cam semuanya. Nah, terus yang pengen pasang virtual background juga boleh banget. Nah, buat yang belum tahu nih, nah kalian boleh nih langsung ke Instagramnya Youth News pakai Z. Nah, terus kalian follow dulu tapi. Nah, terus kalian klik yang link yang ada di bio-nya. Nah, kalian download deh virtual backgroundnya. Oke. Yuk teman-teman, aku tungguin nih 30 detik dari sekarang. Mungkin ya teman-teman bisa siapin dulu gitu ya virtual backgroundnya. Dan jangan lupa guys untuk buka kameranya, karena kita mau foto nih bareng-bareng. Yuk teman-teman, boleh banget sambil nunggu. Nah, Oke, foto ya. Kita ada 6 halaman ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan ya guys, 2 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you teman-teman semua. wih, mantap nih. Wih, gue sih nggak sabar ya ngeliat hasilnya nih, dan gue lihat banyak banget nih yang join nih hari ini deh. Betul banget. Nah, tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu nih, karena kita masih ada satu lagi sesi yang ditunggu-tunggu, Des. Yes, ya itu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, beberapa bulan yang lalu nih di MOI sempat ngadain lomba-lomba. Nah, hari ini nih kita bakal nginfoin ke teman-teman gitu siapa aja nih kira-kira pemenang lomba. Wih, nih buat teman-teman ya yang mau tahu berapa sih total hadiahnya? Total hadiahnya tuh ada 4 juta rupiah. Nah, buat yang juara 1 kalian akan mendapatkan 500.000 dan juara 2 kalian akan mendapatkan 300.000. Nah, yuk kita langsung lihat yuk. Ya. Nah, nih dari lomba yang pertama nih. Siapa nih? Chess competition, yaitu juara pertama ada Mario Iskandar dan juara kedua ada Steven Tan. Wih, keren banget kalian. Congrats. Nah, kita lanjut yuk ke lomba berikutnya. Nah, di lomba apa nih? Kebetulan. Nah, di lomba cover competition, juara pertama ada Kristi Budiman dan juara kedua ada Karima Lukas. Nah, lanjut deh, ada yang menang apa lagi nih? Oke, kita lanjut ya untuk lomba berikutnya. Teman-teman, lomba duet competition, congratulations buat juara pertama Clarissa Silvani dan juara kedua Davin Darmansyah. Lanjut lagi deh. Lanjut ya. Dan juara berikutnya adalah lip sync competition. Wah, kongres bro, udah jadi juara pertama. Dan kongres juga buat Marcelina udah jadi juara yang kedua. Ini boleh ditahan aja kan ini? Gue bangga tuh ada nama gue di situ. Tahan. Yuk lanjut yuk. Wah, nih di Instagram competition ada banyak nih yang menang nih. Nah, di sini spesial. Jadi buat yang menang, kalian masing-masing akan mendapatkan 100.000 rupiah. Nah, kita langsung aja yuk. Kita sebutin. Nomor 1 ada Nathan Cokro Saputra. Lanjut. Nomor 2 ada Bill Sebastian. Nomor 3 ada Kelvin Andreas. Nomor 4 ada Andrea Winata, diri saya sendiri. Nomor 5 ada Virginia Victoria. Nomor 6 ada Evan Sartono. Nomor 7 ada Kristi Gracia. Dan nomor 8 ada Ivy Marilyn. Congratulations. Congrats untuk kalian semua. Nah, yang belum menang jangan bersedih teman-teman, karena pasti di MOI bakal ngadain lomba lagi ke depannya. Nah, mau tahu gimana lombanya? Nah, kalian juga boleh nih salah satunya dengan follow Instagram Youth News. Nah, kayak yang tadi gue udah bilang, gue tuh cuma follow Instagram Youth News doang. Nah, cuma satu doang yang gue follow. Nah, jadi kalian bisa tuh dapetin updatean-updateannya dari situ. Nah, sebenarnya kita mau ngapain nih Dea nih? Yoi, jangan lupa guys buat dipantengin dan juga di follow biar tahu keseruan-keseruan demo yang lainnya. Nah, sebentar lagi kita bakal dengerin warta dari Ci Abel. Silahkan Ci Abel, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekali lagi selamat buat kalian yang udah menang. Sunter itu entah kenapa mungkin punya demografinya itu unik sih untuk anak muda ya. Oh, gimana nih kok uniknya nih kok? Jadi anak-anaknya itu sebenarnya relatif kreatif sih gitu.
tahun bukan waktu yang singkat ya kok ya. Kan masalahnya waktu kita mau itu mereka nggak ngerti kan gitu. Jadi itu yang nentang kan cukup banyak. Kalau marahin sih nggak ada sih kalau marahin. Cuma kalau pas ibadah kebanyakan mungkin anak-anak remaja aja sih. Remaja pas bandel-bandelnya kok sebutin aja kok. Kalau sebenarnya gini, kesulitannya itu adalah mindset ya, visi sih sebenarnya. Sharing visi untuk mereka yakin bahwa di depan ini adalah jalan yang tepat buat kita gitu. Jadi kita itu tubuh Kristus, tidak mungkin semuanya nyaman-nyaman semua sih gitu. Pasti kita ada gesek-gesekan, tapi itu menajamkan. Oke teman-teman, itu adalah podcast terbaru dari Youth News DMY. Nah, kita setiap bulan sekali itu ada podcast, jadi pantengin terus Instagram dan YouTube kita karena kita menyediakan topik-topik yang tentunya relate dengan kehidupan anak muda. Kemudian teman-teman, selanjutnya bulan depan kita masih ada persekutuan lagi dengan tema yang gak kalah menarik, Reform Young and Free, dengan pembicara Guru Injil Andre Tunggal. Nah teman-teman, kita kan kehidupan anak muda zaman sekarang tuh kan kita sering banget berpikir kritis ya teman-teman. Kita mempertanyakan, buat apa sih saya ke gereja? Buat apa saya harus tetap ibadah walaupun ibadah online? Buat apa sih saya harus percaya Tuhan katanya 3 tapi 1? Jadi gimana ceritanya? Nah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kritis kayak gitu akan dijawab malam 22 Oktober hari Jumat malam jam 7.45 waktu Indonesia Barat bersama Guru Injil Andre Tunggal, dan pastikan teman-teman pasang alarm dan notifikasinya karena topik ini juga gak kalah menarik ya. Reform Young and Free, kebetulan juga bulan Oktober kan bulan reformasi ya. Kita akan sama-sama menghidupi kembali tradisi gereja mula-mula dan tradisi kekristenan kita, dan kita akan lihat sama-sama gimana hidup kita bisa relate sama tradisi kekristenan yang kita miliki. Dan kemudian teman-teman, setiap hari Sabtu Remaja GKI Center juga mengadakan fellowship, dan hari Sabtu tanggal 25 September temanya adalah The Lord of Sabbath. Nah, buat apa sih kita tuh ibadah hari Minggu, mengkhususkan diri, Sabat dan sebagainya. Nah teman-teman, buat remaja SMP sampai SMA silakan datang. Nah, stay connected di Disciple Making Youth. Follow kita di semua sosial media kita, Facebook, Instagram, Spotify, dan juga YouTube @YouthNews, dan di Facebook disciple.making.youth. Oke, see you semua teman-teman. Kita akan sama-sama ketemu lagi di bulan-bulan berikutnya. Sampai ketemu, see you all, and God bless you.